Malam itu, udara desa terasa sangat dingin. Angin berhembus pelan melewati sawah dan kebun-kebun yang gelap. Di kejauhan hanya terdengar suara jangkrik dan kodok yang saling bersahutan. Rudy baru saja pulang dari rumah temannya di desa sebelah. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 11.47 malam. Ia mengendarai motor pelan melewati jalan tanah yang memotong sawah. Di sebelah kanan jalan terdapat kebun pisang yang sangat luas. Kebun itu sudah lama dikenal warga sebagai tempat angker. Banyak orang mengatakan pernah melihat bayangan putih berdiri di antara pohon-pohon pisang pada malam hari. Namun Rudy tidak terlalu percaya cerita seperti itu. Ia hanya ingin cepat pulang. Motor tuanya terus melaju perlahan. Lampu motor menerangi jalan yang sempit. Ketika ia sampai di dekat kebun pisang itu, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun pisang bergesekan satu sama lain. Suara itu membuat suasana menjadi aneh. Rudy mencoba mengabaikannya, tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu di pinggir kebun. Seperti sosok berdiri di antara batang-batang pisang. Rudy memperlambat motornya. Ia menatap ke arah kebun. Namun ketika lampu motornya menyinari tempat itu, tidak ada siapa-siapa. "Halah, paling batang pisang," gumamnya. Ia kembali menjalankan motornya, namun baru beberapa meter ia berjalan. Dari arah kebun terdengar suara aneh. Hihihihi. Rudy langsung menghentikan motornya. Ia menoleh perlahan ke arah kebun pisang yang gelap. Angin kembali bertiup. Daun-daun pisang bergerak pelan. Lalu, di antara batang pisang yang rapat itu, Rudy melihat sesuatu. Ada seorang perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya. Pakainya putih lusuh, tubuhnya sangat kurus. Rudy merinding. Ia tidak ingat ada rumah di dekat kebun itu. Apalagi seseorang berdiri sendirian tengah malam. Dengan suara ragu ia memanggil, "Bu!" Perempuan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam. Angin kembali berhembus. Rambut panjang perempuan itu perlahan bergerak. Dan perlahan, kepalanya mulai berputar ke arah Rudy. Namun yang membuat jantung Rudy hampir berhenti. Wajah perempuan itu sangat pucat dan matanya hitam kosong. Perempuan itu tersenyum pelan, lalu suaranya terdengar dari dalam kebun. "Sudah lama, aku menunggu orang lewat." Tiba-tiba semua daun pisang di kebun itu bergerak bersamaan. Seolah ada sesuatu yang berlari di antara pohon-pohon pisang menuju ke arah Rudy. Motor Rudy tiba-tiba mati sendiri. Lampu depan berkedip, dan dari dalam kebun yang gelap, mulai terdengar banyak suara tawa pelan. Rudy baru sadar satu hal mengerikan. Perempuan itu tidak sendirian di kebun pisang itu. Rudy masih berdiri di samping motornya yang tiba-tiba mati. Tangannya mulai gemetar. Perempuan berambut panjang di dalam kebun pisang itu masih berdiri diam menatapnya. Senyumnya semakin lebar. Angin malam berhembus dingin. Daun-daun pisang bergesekan keras. Suara tawa dari dalam kebun semakin banyak. Rudy menelan ludah. Ia mencoba menyalakan motornya. Motor itu tetap tidak mau hidup. "Ya Allah, hidup dong," gumamnya panik. Tiba-tiba perempuan itu melangkah satu langkah keluar dari kebun. Kakinya tidak bersuara, tubuhnya terlihat aneh, seperti tidak menyentuh tanah. Rudy mundur satu langkah, namun yang membuatnya semakin merinding adalah suara lain yang datang dari belakangnya. Seperti tanah yang retak, Rudy perlahan menoleh ke arah suara itu. Di pinggir jalan, tepat di dekat akar pohon pisang, tanah mulai bergerak. Tanah itu seperti didorong dari bawah. Rudy menatap dengan mata membesar. Lalu tiba-tiba, sebuah tangan hitam kurus muncul dari dalam tanah. Tangan itu mencakar-cakar tanah. Perlahan sebuah kepala muncul dari bawah tanah. Wajahnya penuh tanah dan lumpur. Matanya putih kosong.
mulutnya terbuka lebar. Rudy langsung mundur panik, namun tanah di tempat lain juga mulai bergerak. Satu tangan lagi muncul, lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam beberapa detik, banyak tangan keluar dari tanah kebun pisang itu. Satu persatu sosok mulai bangkit dari dalam tanah. Tubuh mereka kurus, kulit mereka pucat seperti mayat. Baju mereka kotor penuh tanah. Mereka berdiri perlahan di antara pohon pisang, dan semuanya menatap ke arah Rudy. Perempuan berambut panjang tadi tertawa pelan. Hihihi, teman-temanku sudah bangun. Rudy hampir tidak bisa bergerak. Kakinya terasa lemas. Ia melihat ada lebih dari 10 sosok berdiri di dalam kebun itu. Mereka mulai berjalan perlahan menuju jalan. Langkah mereka tidak normal. Tubuh mereka seperti patah-patah. Suara tulang mereka terdengar jelas di malam yang sunyi. Rudy akhirnya memberanikan diri mencoba menyalakan motor sekali lagi. Lalu tiba-tiba, motor itu hidup. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung menarik gas. Motor melaju kencang meninggalkan kebun pisang itu. Namun ketika ia melihat ke kaca spion, jantungnya hampir berhenti. Di jalan belakangnya, para sosok dari kebun pisang itu berdiri di tengah jalan menatapnya. Dan perempuan berambut panjang itu sekarang berdiri tepat di tengah jalan sambil tersenyum. Namun yang paling mengerikan, ketika Rudy menoleh ke depan, perempuan itu sudah berdiri tepat di depan motornya. Rudy hampir menabrak sosok perempuan itu. Dengan refleks ia langsung menarik rem sekuat tenaga. Motor berhenti mendadak, namun anehnya, perempuan itu sudah tidak ada di depannya. Jalan kembali kosong, hanya ada angin malam dan suara daun pisang dari kejauhan. Rudy terengah-engah. Kemana dia? Gumamnya ketakutan. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Sosok-sosok yang tadi keluar dari tanah juga sudah tidak terlihat. Jalan desa itu kembali sunyi. Namun suasana terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Rudy mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, katanya pelan. Ia kembali menjalankan motornya. Lampu motor menerangi jalan sempit yang dikelilingi sawah. Semakin jauh dari kebun pisang itu, Rudy mulai sedikit lega. Angin malam terasa normal kembali. Suara jangkrik kembali terdengar. Namun beberapa menit kemudian, Rudy merasakan sesuatu yang aneh. Motor terasa lebih berat, padahal jalan yang ia lalui datar. Ia mencoba menambah gas. Motor tetap terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik dari belakang. Rudy mengerutkan dahi. Kenapa berat begini? Lalu tiba-tiba, ia mencium bau yang sangat busuk. Bau seperti tanah basah bercampur bangkai. Rudy menutup hidungnya. Bau itu datang dari belakang. Perlahan, tanpa berani sepenuhnya menoleh, Rudy melihat ke kaca spion. Awalnya tidak ada apa-apa, namun ketika lampu motor melewati jalan yang sedikit terang, sesuatu mulai terlihat. Di jok belakang motornya, ada sepasang tangan hitam kurus yang memegang rak kursi motor. Tangan itu penuh tanah, kuku-kukunya panjang dan kotor. Napas Rudy langsung tercekat, ia tidak berani menoleh. Tangan itu bergerak perlahan, lalu sebuah kepala muncul di kaca spion. Wajah pucat penuh lumpur, matanya putih kosong. Itu adalah salah satu sosok yang tadi keluar dari tanah kebun pisang. Makhluk itu duduk tepat di belakang Rudy. Mulutnya perlahan terbuka, dan dengan suara parau ia berbisik sangat dekat di telinga Rudy. "Antar kami pulang." Rudy langsung panik. Ia menarik gas motornya sekuat tenaga. Motor melaju lebih kencang, namun di kaca spion, Rudy melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung dingin. Sekarang, bukan hanya satu sosok yang duduk di belakangnya. Ada 2, lalu 3, dan perlahan,
Semakin banyak tangan muncul memegang motor. Motor itu terasa semakin berat, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. "Antar kami pulang, antar kami pulang, antar kami pulang." Rudy akhirnya sadar satu hal yang mengerikan. Para hantu dari kebun pisang itu sedang ikut bersamanya. Motor Rudy melaju kencang menembus jalan desa yang gelap. Namun semakin ia menarik gas, motor terasa semakin berat, seolah-olah bukan hanya satu atau dua makhluk yang duduk di belakangnya, tapi banyak sekali. Rudy bahkan bisa merasakan jok motor di belakangnya seperti penuh. Bisikan mereka masih terdengar, dekat sekali dengan telinganya. "Antar kami pulang, antar kami pulang, antar kami pulang." Suara itu datang dari banyak mulut sekaligus. Rudy menutup telinganya dengan satu tangan. Namun suara itu tetap terdengar di kepalanya. Seperti bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Rudy memacu motor lebih cepat. Lampu motor menerangi jalan desa yang panjang. Di kiri kanan hanya ada sawah dan pohon-pohon gelap. Beberapa menit kemudian, Rudy mulai merasa aneh. Ia seperti sudah melewati tempat ini sebelumnya. Di pinggir jalan terlihat sebuah pohon besar yang batangnya bengkok. Batangnya terbelah dua. Rudy merasa pernah melihatnya, namun ia terus melaju. Beberapa menit kemudian, pohon itu muncul lagi. Rudy mengerutkan dahi. Kenapa pohonnya sama? Ia tetap melanjutkan perjalanan. Namun 5 menit kemudian, pohon yang sama muncul lagi. Rudy mulai panik. Ia melihat ke sekeliling. Sawah yang sama, parit kecil yang sama, bahkan batu besar di pinggir jalan juga sama. Rudy akhirnya sadar sesuatu. Ia tidak bergerak maju. Ia seperti berputar di tempat yang sama. Bisikan para hantu semakin keras. "Belum sampai, belum sampai, belum sampai." Tiba-tiba salah satu tangan dingin menyentuh bahu Rudy. Rudy langsung merinding. Suara serak terdengar di telinganya. "Rumah kami, di kebun pisang." Rudy langsung menggeleng panik. "Tidak, aku tidak mau kembali ke sana." Namun motor tiba-tiba mati. Mesinnya tersendat, lalu mati total. Lampu motor padam. Jalan menjadi gelap gulita. Rudy mencoba menyalakan motor lagi. Namun tidak bisa. Saat itulah, perlahan, semua tangan yang memegang motornya menghilang. Suasana kembali sunyi. Rudy menghela napas lega. Syukurlah. Namun ketika ia menoleh perlahan ke belakang, napasnya langsung berhenti. Di tengah jalan yang gelap itu, berdiri puluhan sosok pucat. Tubuh mereka penuh tanah. Wajah mereka kosong. Mata mereka putih semua. Mereka berdiri diam mengelilingi Rudy. Dan secara bersamaan mereka menunjuk ke satu arah. Arah yang sangat Rudy kenal. Arah menuju kebun pisang angker itu. Lalu mereka berkata bersamaan, dengan suara berat yang bergema di malam hari. Kembali, angin malam tiba-tiba bertiup kencang. Daun pisang di kejauhan terdengar bergesekan. Dan dari arah kebun pisang itu, terdengar suara tawa panjang yang mengerikan. Rudy akhirnya sadar satu hal. Para hantu itu tidak ingin pulang ke rumah mereka. Mereka ingin Rudy ikut tinggal di sana. Rudy masih berdiri di samping motornya. Jalan desa itu gelap, tidak ada lampu, tidak ada rumah, hanya suara angin malam yang melewati dedaunan. Di depannya, puluhan sosok pucat masih berdiri diam. Tubuh mereka kotor penuh tanah, seperti orang-orang yang baru keluar dari kuburan. Mata mereka putih, kosong. Perlahan mereka semua menunjuk ke arah yang sama. Arah kebun pisang angker. Rudy menggeleng panik. "Aku tidak mau ke sana, jangan paksa aku." Namun kaki Rudy mulai terasa berat. Aneh sekali.
seolah ada sesuatu yang menarik tubuhnya untuk berjalan ke arah kebun itu. Rudy mencoba melawan, namun tubuhnya seperti tidak bisa dikendalikan. Langkahnya mulai bergerak pelan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, menuju jalan kecil yang menuju kebun pisang. Suara daun pisang mulai terdengar. Angin malam membuat daun-daun pisang bergesekan. Suara itu seperti bisikan yang sangat banyak. Rudy mulai masuk ke dalam kebun. Pohon-pohon pisang berdiri rapat, batangnya hitam di kegelapan, daunnya panjang seperti tangan yang menggantung. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin dingin, udara terasa berat. Tiba-tiba Rudy mencium bau yang sangat menyengat, bau tanah basah, dan sesuatu yang membusuk. Rudy berhenti berjalan, ia melihat ke tanah, di bawah salah satu pohon pisang. Tanahnya seperti baru digali. Rudy menelan ludah. Jangan-jangan, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sesuatu bergerak di belakangnya. Rudy langsung menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa, hanya pohon-pohon pisang yang berdiri diam. Rudy mencoba berjalan lagi, namun tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan perempuan. Pelan, serak, sangat sedih. Rudy membeku. Tangisan itu berasal dari depan. Di antara pohon-pohon pisang yang gelap, Rudy mencoba melihat lebih jelas. Dan di sanalah, ia melihat seorang perempuan duduk membelakanginya. Rambutnya sangat panjang, menutupi hampir seluruh tubuhnya. Pakainya putih kotor. Perempuan itu duduk di tanah. Bahunya bergerak-gerak karena menangis. Rudy mencoba bicara dengan suara gemetar. "Mbak, siapa?" Tangisan itu berhenti. Perempuan itu diam, tidak bergerak. Rudy menelan ludah. Ia melangkah lebih dekat. "Mbak, ini sudah malam, kenapa di sini?" Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya sedikit. Namun wajahnya masih tertutup rambut. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Dia masih lapar." Rudy bingung. Siapa? Perempuan itu tiba-tiba berhenti menangis. Lalu perlahan, kepalanya berputar ke belakang. Bukan tubuhnya yang berbalik, tapi kepalanya saja yang berputar. Wajahnya sekarang menghadap Rudy. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum sangat lebar. Senyum yang tidak mungkin dimiliki manusia. Ia berkata dengan suara yang berubah menjadi berat. "Penunggu kebun ini." Tiba-tiba tanah di sekitar pohon pisang mulai bergerak. Satu demi satu tangan keluar dari tanah. Tangan pucat, tangan penuh tanah. Tangan-tangan itu mencoba meraih kaki Rudy. Rudy langsung menjerit ketakutan. Ia berbalik dan berlari sekuat tenaga keluar dari kebun. Namun dari belakang, perempuan itu tertawa panjang. Hahaha. Lalu ia berteriak, "Jangan biarkan dia pergi." Tiba-tiba seluruh kebun pisang bergerak. Daun-daunnya bergesekan keras. Dan dari dalam tanah, semakin banyak tangan yang keluar, mengejar Rudy. Rudy akhirnya sadar, kebun pisang itu bukan hanya tempat tinggal hantu, tapi kuburan besar yang tidak pernah diketahui orang desa. Rudy berlari sekuat tenaga, napasnya terengah-engah. Dari belakangnya masih terdengar suara tawa perempuan itu. Hahaha, jangan biarkan dia keluar. Daun-daun pisang bergesekan keras, seolah seluruh kebun hidup. Rudy tidak tahu harus lari ke arah mana. Dimanapun ia berlari, yang ia lihat hanya pohon pisang. Semua terlihat sama, semua terlihat gelap. Tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu. Rudy jatuh keras ke tanah. Tubuhnya menabrak sesuatu yang keras. Ia meraba-raba di tanah. Tangannya menyentuh sesuatu yang bulat. Ketika ia melihat dengan jelas, darah di tubuhnya terasa membeku. Itu adalah tengkorak manusia. Rudy langsung melemparkannya. Ya Tuhan, apa ini?
Dengan tangan gemetar ia menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya kecil itu menyinari tanah di sekitarnya. Dan yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di tanah itu, banyak sekali tulang manusia, tengkorak, tulang kaki, tulang tangan, berserakan di mana-mana, seolah tempat itu pernah menjadi kuburan massal. Rudy mundur, perlahan. Ini tempat apa sebenarnya? Tiba-tiba tanah di salah satu lubang bergerak. Perlahan, sebuah tangan keluar dari dalam tanah. Tangan itu pucat, kukunya hitam panjang, lalu tangan kedua muncul, kemudian sebuah kepala keluar dari tanah. Wajahnya penuh lumpur, matanya terbuka lebar, ia menatap langsung ke arah Rudy. Mulutnya bergerak, namun suaranya seperti berasal dari dalam tanah. "Kenapa kamu datang?" Rudy mundur dengan ketakutan, namun di belakangnya, tiba-tiba berdiri perempuan berambut panjang tadi. Rudy terjebak di antara mereka. Perempuan itu tertawa pelan. "Ini rumah kami." Ia menunjuk tanah di sekelilingnya. "Semua yang mati di sini tidak pernah pergi." Rudy menggeleng. "Aku tidak tahu apa-apa, aku cuma lewat." Perempuan itu menundukkan kepalanya, rambutnya jatuh menutupi wajah. Lalu dengan suara yang lebih menyeramkan ia berkata, "Semua orang yang masuk ke kebun ini selalu bilang begitu." Tiba-tiba tanah di sekitar Rudy mulai bergerak. Satu demi satu, mayat-mayat bangkit dari tanah. Tubuh mereka setengah busuk, baju mereka kotor penuh tanah. Mereka berjalan pelan, mengelilingi Rudy. Lingkaran mereka semakin sempit. Rudy gemetar. Jangan dekat-dekat." Namun mereka terus mendekat. Perempuan itu berdiri di tengah mereka. Matanya menatap Rudy tanpa berkedip. "Sudah lama kami menunggu, orang baru." Rudy terkejut. "Apa maksudmu?" Perempuan itu tersenyum lebar. "Penunggu kebun ini selalu butuh pengganti." Tiba-tiba salah satu mayat meraih kaki Rudy. Tangannya dingin seperti es. Rudy menjerit, namun sebelum ia bisa bergerak, tangan-tangan lain muncul dari tanah. Mereka menarik tubuh Rudy perlahan ke bawah. Tanah di bawahnya terasa seperti lumpur hidup. Menariknya masuk. Rudy berteriak sekuat tenaga, "Tolong, tolong!" Namun tidak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Perempuan itu hanya tertawa, lalu ia berkata pelan, "Tenang saja, setelah kamu mati, kamu juga akan menjaga kebun ini." Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara azan subuh. Mayat-mayat itu langsung berhenti bergerak. Perempuan itu menoleh ke arah suara azan. Wajahnya berubah marah. Tanah yang menarik tubuh Rudy tiba-tiba berhenti. Rudy langsung bangkit dan berlari. Ia berlari keluar kebun tanpa menoleh. Namun dari belakang, ia masih mendengar suara perempuan itu berbisik. "Kamu tidak bisa kabur selamanya. Kami tahu rumahmu." Rudy akhirnya sadar sesuatu. Ia memang berhasil keluar dari kebun. Tapi, kebun itu sekarang tahu siapa dirinya. Rudy berlari tanpa henti. Napasnya berat, kakinya terasa lemas. Akhirnya ia sampai di jalan kampung yang sepi. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Suara ayam terdengar dari kejauhan. Azan subuh masih menggema di udara. Rudy berhenti. Ia menoleh ke belakang. Kebun pisang itu terlihat gelap. Sunyi. Tidak ada apa-apa. Seolah semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi buruk. Rudy menelan ludah. "Mungkin, aku cuma halusinasi." Ia mencoba menenangkan diri. Tubuhnya penuh lumpur. Bajunya robek di beberapa bagian. Ia berjalan pulang dengan langkah lemas. Rumahnya tidak terlalu jauh dari situ. Sekitar 10 menit berjalan kaki. Sepanjang jalan, Rudy merasa aneh. Udara terasa dingin. Padahal biasanya pagi di desa mulai hangat. Ia mempercepat langkah.
Ketika sampai di depan rumahnya, ia langsung membuka pintu. Rumah itu masih gelap, orang tuanya masih tidur. Rudy masuk perlahan, ia langsung menuju kamar. Begitu sampai di kamar, ia menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Napasnya masih belum stabil, ia menatap langit-langit kamar. Semoga semua itu cuma mimpi. Beberapa menit kemudian, rasa lelah membuat matanya mulai terpejam. Namun sebelum ia benar-benar tertidur, ia mendengar suara, krek, seperti suara pintu belakang rumah terbuka. Rudy langsung membuka mata. Ia duduk perlahan. Mungkin ibu bangun. Ia mencoba berpikir biasa saja. Namun kemudian terdengar suara lain. Seperti langkah kaki. Langkah itu pelan, menyeret, seolah seseorang berjalan dengan kaki yang berat. Rudy merinding. Langkah itu terdengar dari dapur. Pelan, semakin mendekat ke ruang tengah. Rudy bangkit dari kasur. Ia membuka pintu kamar sedikit. Mengintip keluar, ruang tengah rumahnya gelap. Hanya ada sedikit cahaya dari jendela. Namun di lantai, Rudy melihat sesuatu. Jejak kaki. Jejak kaki berlumpur. Jejak itu berasal dari arah dapur dan berjalan menuju lorong kamar. Jantung Rudy berdetak sangat keras. Ia mengikuti jejak itu dengan mata. Perlahan, jejak itu berhenti, tepat di depan pintu kamarnya. Rudy membeku, tangannya gemetar. Tidak mungkin. Ia perlahan menunduk, melihat ke bawah pintu. Dan saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di bawah celah pintu kamar, ada rambut panjang menjuntai, basah, kotor, seperti seseorang berdiri tepat di depan pintu. Rudy mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat, lalu terdengar suara perempuan itu lagi. Pelan, serak, tepat di depan pintu kamar. Aku bilang, kami tahu rumahmu. Rudy menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk, pelan, lalu suara itu kembali berbicara. Boleh aku masuk? Rudy tidak bergerak, tidak menjawab, namun pintu itu, perlahan mulai terbuka sendiri, dan saat pintu terbuka sedikit, Rudy melihat wajah perempuan dari kebun pisang itu. Matanya putih semua, mulutnya tersenyum lebar, namun yang paling mengerikan, di belakangnya berdiri beberapa sosok lain. Mayat-mayat dari kebun tadi. Mereka berdiri di lorong rumah Rudy. Menatapnya, perempuan itu berkata pelan, kami datang menjemput penunggu kebun yang baru. Pintu kamar Rudy terbuka semakin lebar. Perempuan dari kebun pisang itu berdiri di ambang pintu. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Bajunya kotor oleh tanah dan lumpur. Matanya putih seluruhnya. Di belakangnya, berdiri beberapa sosok lain. Mayat-mayat yang tadi dilihat Rudy di kebun. Tubuh mereka pucat. Beberapa wajahnya rusak seperti telah lama membusuk. Namun semuanya tersenyum. Rudy mundur perlahan sampai punggungnya menabrak tembok kamar. Tubuhnya gemetar, napasnya tercekat. Jangan mendekat. Suaranya hampir tidak terdengar. Perempuan itu memiringkan kepala. Senyumnya melebar. Kenapa takut? Bukankah tadi kamu sudah melihat rumah kami? Rudy menggeleng. Air mata mulai keluar dari matanya. Aku cuma lewat. Perempuan itu tertawa pelan. Suara tawanya seperti suara daun pisang yang tertiup angin. Serak, panjang, menyeramkan. Lalu ia melangkah masuk ke kamar. Anehnya, kakinya tidak menyentuh lantai. Ia seperti melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Rudy melihat ke arah lorong. Mayat-mayat itu juga mulai masuk ke rumah. Namun saat mereka melangkah, sesuatu yang aneh terjadi. Lantai rumah Rudy perlahan berubah. Ubin rumahnya retak. Retakan itu dipenuhi tanah basah. Lalu dari tanah itu,
tumbuh batang-batang pisang. Daunnya besar, basah oleh embun. Dalam hitungan detik, lorong rumah Rudi berubah menjadi seperti kebun pisang. Bau tanah lembab memenuhi udara. Rudi menatap sekeliling dengan ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mengucek matanya, namun pemandangan itu tidak berubah. Dinding rumahnya kini dipenuhi bayangan daun pisang yang bergerak pelan. Angin dingin berhembus, padahal semua jendela tertutup. Perempuan itu berdiri sangat dekat sekarang. Hanya beberapa langkah dari Rudi. Ia berbisik pelan, "Kami sudah lama menunggu. Setiap kebun butuh penjaga." Rudi menggeleng keras, "Aku bukan penjaga kalian." Perempuan itu tertawa lagi, namun tiba-tiba wajahnya berubah. Senyumnya hilang, matanya menatap tajam. "Semua yang melihat tempat kami tidak bisa pergi begitu saja." Di belakangnya, para mayat mulai bergerak masuk ke kamar. Beberapa merangkak, beberapa berjalan pincang. Salah satu mayat yang kepalanya miring berkata dengan suara patah-patah, "Dia, pengganti, pengganti, pengganti." Suara mereka bergema di kamar. Rudi panik. Ia melihat ke jendela, satu-satunya jalan keluar. Dengan sisa keberaniannya, ia berlari ke arah jendela dan membukanya. Namun saat jendela terbuka, yang terlihat bukan halaman rumahnya. Di luar jendela hanya ada kebun pisang yang sangat luas. Daun-daunnya bergerak tertiup angin. Dan di antara pohon-pohon pisang itu, berdiri puluhan sosok, diam, menatap ke arah jendela, menatap Rudi. Perempuan itu sekarang berada tepat di belakangnya. Suaranya berbisik sangat dekat di telinga Rudi. "Lihat, semua itu pernah mencoba kabur juga." Rudi perlahan menoleh. Perempuan itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Sekarang, giliranmu menjaga mereka." Lampu kamar tiba-tiba mati. Gelap total, dan dalam kegelapan itu, Rudi merasakan banyak tangan dingin memegang tubuhnya. Gelap, Rudi tidak bisa melihat apapun. Namun ia bisa merasakan sesuatu. Banyak tangan dingin memegang tubuhnya. Tangan-tangan itu kasar, dingin, dan berbau tanah basah. Ia mencoba berteriak, "Tolong!" Namun suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Tangan-tangan itu menariknya, perlahan, seperti menyeretnya ke suatu tempat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Daun pisang bergesekan. Flursyah, flursyah. Suara yang dulu hanya terdengar dari kejauhan, sekarang terdengar sangat dekat. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Namun Rudi tidak lagi berada di kamarnya. Ia sudah berada di tengah kebun pisang itu. Tanahnya lembab, lumpurnya dingin di bawah kaki. Pohon-pohon pisang berdiri rapat mengelilinginya. Seperti dinding hidup, Rudi berputar panik. Rumahnya tidak ada, jalan desa tidak ada, yang ada hanya kebun pisang yang tidak ada ujungnya. Di depan Rudi, perempuan berambut panjang itu berdiri lagi. Kini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat, bibirnya biru, dan di lehernya terlihat bekas luka sayatan panjang. Ia menatap Rudi dengan mata kosong. "Kamu sudah sampai." Rudi gemetar. Apa yang kalian mau dariku?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menunjuk ke arah sebuah pohon pisang besar di tengah kebun. Batangnya lebih hitam dari yang lain. Daunnya lebar, namun beberapa daun terlihat seperti terbakar. "Lihat ke sana." Rudi menoleh perlahan. Di bawah pohon pisang itu, ada sesuatu yang tergantung. Awalnya ia tidak yakin apa itu. Namun saat angin meniup daun-daun pisang, benda itu terlihat jelas. Itu adalah sebuah kerangka manusia. Kerangka itu tergantung dengan tali tua di batang pohon. Tulang-tulangnya sudah kering, namun di tengkoraknya masih tersisa sedikit rambut. Rudi menutup mulutnya.
Tidak, perempuan itu berkata pelan. Itu penjaga sebelum kamu. Rudy menatapnya dengan ngeri. Penjaga, perempuan itu mengangguk. Dulu dia juga seperti kamu. Masuk ke kebun ini, melihat kami, dan mencoba kabur. Suara lain tiba-tiba muncul dari belakang Rudy. Serak, lemah, tidak ada yang bisa kabur. Rudy menoleh cepat. Di belakangnya berdiri sosok lain. Tubuhnya kurus, matanya cekung, kulitnya seperti sudah lama mati. Namun yang membuat Rudy merinding, wajah itu mirip manusia biasa. Bukan seperti hantu lainnya. Pria itu menunjuk ke kerangka di pohon. Aku, dulu teman dia. Dia bertahan paling lama. Rudy mundur. Apa maksud kalian penjaga? Perempuan itu melangkah mendekat. Angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun pisang diam. Seluruh kebun terasa sunyi. Lalu ia berkata pelan, setiap kebun ini butuh seseorang yang hidup, yang menjaga, agar kami tidak keluar. Rudy menatap sekeliling. Puluhan sosok berdiri di antara pohon pisang. Diam, menatapnya. Perempuan itu melanjutkan, jika tidak ada penjaga, kami akan berjalan ke desa, ke rumah-rumah, ke manusia. Rudy menggeleng keras. Aku tidak mau. Perempuan itu tersenyum, namun senyum itu penuh kesedihan. Kami juga dulu tidak mau. Tiba-tiba, tanah di bawah pohon pisang besar itu bergerak. Tanahnya seperti menggembung. Lalu dari dalam tanah, muncul tangan lain, busuk, penuh tanah. Kemudian kepala manusia keluar perlahan. Mayat itu merangkak keluar dari tanah, dan langsung menatap Rudy. Mulutnya terbuka, suara parau keluar dari tenggorokannya. Penjaga lama, sudah habis waktunya. Kerangka yang tergantung di pohon tiba-tiba jatuh. Tulangnya patah saat menyentuh tanah. Perempuan itu memandang Rudy. Matanya sekarang tajam. Sekarang, kami butuh yang baru. Angin kembali bertiup kencang. Daun pisang bergesekan keras. Puluhan sosok mulai berjalan mendekati Rudy. Langkah mereka pelan, namun pasti. Rudy sadar satu hal yang membuat darahnya dingin. Semua hantu di kebun itu sekarang menatapnya. Dengan satu tujuan, Rudy mundur perlahan. Puluhan sosok berdiri di antara pohon pisang. Mereka tidak berjalan cepat, namun langkah mereka pasti. Setiap langkah membuat tanah kebun itu seperti bergetar. Jangan mendekat, kata Rudy dengan suara gemetar. Namun tidak ada yang berhenti. Perempuan berambut panjang itu tetap berdiri di depan. Tatapannya dingin, seolah ia sudah tahu akhir dari semuanya. Tidak ada gunanya melawan, katanya pelan. Tiap orang yang masuk ke kebun ini, akhirnya tetap tinggal. Rudy menggeleng. Aku cuma lewat, aku tidak tahu apa-apa. Angin berhembus. Daun-daun pisang bergesekan keras. Tiba-tiba pria kurus yang tadi muncul dari tanah mendekat. Langkahnya pincang, tubuhnya penuh tanah. Aku juga dulu bilang begitu, katanya lirih. Rudy menatapnya. Apa maksudmu? Pria itu menunjuk ke tanah di sekitar mereka. Kebun ini bukan kebun biasa. Kamu tahu kenapa pohon pisangnya tumbuh sangat rapat? Rudy tidak menjawab. Pria itu berlutut. Tangannya menggali tanah. Tanah basah itu mudah sekali terbuka. Beberapa detik kemudian, sesuatu terlihat. Putih, keras. Rudy menahan napas. Itu adalah tulang manusia. Rudy mundur ketakutan. Pria itu menggali lagi, dan lagi. Semakin dalam tanah dibuka, semakin banyak tulang terlihat. Tengkorak, tulang tangan, tulang kaki. Seperti seluruh kebun itu dibangun di atas kuburan massal. Ini semua manusia, tanya Rudy pelan. Pria itu mengangguk. Puluhan tahun lalu, desa ini pernah mengalami pembantaian. Rudy menelan ludah. Perempuan berambut panjang mulai berbicara.
Penduduk desa membunuh orang-orang yang mereka anggap pembawa sial, orang sakit, orang miskin, orang yang dituduh membawa kutukan. Rudi menatap tanah yang penuh tulang. Mereka dikubur di sini. Perempuan itu mengangguk. Ya, tanpa doa, tanpa pemakaman layak, tanpa penyesalan. Angin bertiup lebih dingin. Daun-daun pisang bergerak seperti berbisik. Kami semua adalah mereka. Rudi merasa lututnya lemas. Ia melihat lagi ke sekitar. Puluhan sosok itu berdiri diam. Sekarang ia mulai menyadari sesuatu. Beberapa dari mereka masih memakai pakaian lama. Baju lusuh, sarung, kain robek, seperti orang desa zaman dulu. Pria kurus itu berkata pelan, "Sejak hari itu, tidak ada yang berani menebang kebun ini, karena setiap orang yang mencoba, hilang." Rudi menatap mereka dengan ketakutan. "Lalu, kenapa aku?" Perempuan itu menunjuk ke arah pohon pisang besar. Karena penjaga sebelumnya sudah mati. Kerangka yang jatuh tadi sekarang hancur di tanah. Angin meniup tulang-tulangnya. Kami butuh seseorang yang hidup untuk menahan kami di sini. Rudi berteriak, "Aku tidak mau." Ia berlari secepat mungkin, menabrak daun-daun pisang. Namun anehnya, setiap kali ia berlari lurus, ia kembali lagi ke pohon pisang besar itu. Ia mencoba arah lain, namun tetap kembali, seolah kebun itu memutar ruang. Rudi mulai panik. "Tolong, tolong." Tidak ada jawaban, hanya suara daun pisang dan bisikan. Tiba-tiba, sesuatu menarik kaki Rudi. Ia jatuh keras ke tanah. Saat ia menoleh, tangan busuk keluar dari tanah. Satu tangan, lalu dua, lalu puluhan. Mereka memegang kaki Rudi, menariknya perlahan menuju pohon pisang besar. Perempuan itu berkata pelan, "Jangan takut, kamu tidak akan sendirian." Puluhan sosok berdiri mengelilinginya. Rudi menjerit keras, namun jeritannya tenggelam oleh suara angin. Dan dari atas pohon pisang, sebuah tali tua mulai turun perlahan, berayun, tepat di atas kepala Rudi. Rudi masih berteriak, tangannya mencakar tanah. Namun puluhan tangan busuk yang keluar dari tanah terus menarik kakinya. Pelan, tapi kuat, seolah mereka sudah lama menunggu saat ini. "Lepaskan aku, lepaskan!" teriak Rudi panik. Namun tidak ada yang peduli. Perempuan berambut panjang itu hanya berdiri menonton. Wajahnya kosong. Tiba-tiba, tanah di bawah tubuh Rudi retak. Sebuah lubang besar terbuka, hitam, dalam, seperti mulut yang menganga. Dan dari dalam lubang itu, terdengar suara napas. Rudi membeku. Lubang itu seperti bernapas. Setiap kali suara napas terdengar, tanah di sekitarnya ikut bergerak naik turun. Seolah sesuatu yang sangat besar berada di bawah sana. Apa itu?" Rudi berbisik ketakutan. Pria kurus yang tubuhnya penuh tanah menjawab pelan, "Itu yang menahan kami di sini." Rudi menatap lubang itu dengan mata gemetar. Di bawah kebun ini, bukan cuma tulang manusia. Perempuan berambut panjang menambahkan, "Ada sesuatu yang lebih tua dari desa ini." Angin tiba-tiba berhenti. Daun pisang tidak bergerak. Kebun itu menjadi sangat sunyi. Lalu, dari dalam lubang, muncul sesuatu. Perlahan, gelap, basah. Sebuah tangan raksasa keluar dari tanah. Kulitnya hitam, panjang, kukunya seperti akar pohon. Rudi hampir tidak bisa bernapas. "Apa itu?" bisiknya. Perempuan itu menjawab dengan suara dingin, "Penjaga kebun." Tangan raksasa itu bergerak pelan, seperti mencari sesuatu. Kemudian, ia berhenti, tepat di depan wajah Rudi. Jari-jarinya panjang, perlahan menyentuh wajah Rudi.
dingin, licin, seperti kulit mayat yang sudah lama terkubur. Rudy berteriak histeris, namun sosok-sosok di sekitar hanya menonton. Tidak ada yang menolong. Pria kurus itu berkata pelan, "Dulu, kami juga seperti kamu. Kami menolak, tapi akhirnya, semua menyerah." Rudy menatap mereka dengan putus asa. "Kenapa kalian tidak pergi saja?" Perempuan itu tersenyum tipis. Senyuman yang sangat menyedihkan. "Kami sudah mati. Yang menahan kami di sini, bukan kebun ini." Ia menunjuk lubang besar itu. Tapi tangan raksasa itu perlahan menarik Rudy lebih dekat ke lubang. Tanah di sekitarnya mulai retak lebih besar. Lubang itu sekarang terlihat seperti mulut raksasa. Gelap, dalam, dan dari dalamnya, terdengar suara lain. Bukan napas, tapi bisikan banyak suara, seperti ratusan orang berbicara bersamaan. "Masuk, masuk, masuk." Rudy menangis. "Aku tidak mau mati." Perempuan berambut panjang menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kamu tidak akan mati." Ia menunjuk pohon pisang besar. "Mulai malam ini, kamu akan menjadi penjaga baru." Tiba-tiba tangan-tangan dari tanah menarik Rudy lebih keras. Tubuhnya setengah masuk ke lubang. Rudy berteriak sekuat tenaga. Namun saat itu juga, sesuatu bergerak di dalam lubang. Sesuatu yang jauh lebih besar dari tangan tadi. Dua mata merah perlahan terbuka di dalam kegelapan, menatap langsung ke arah Rudy. Dan suara berat terdengar dari dalam tanah. "Sudah lama, aku tidak mendapat yang hidup." Rudy membeku, air matanya berhenti, karena ia sadar satu hal yang mengerikan. Makhluk itu bukan hanya penjaga kebun. Makhluk itu pemakan manusia. Tubuh Rudy masih setengah terseret ke dalam lubang besar itu. Tanah lembek seperti lumpur hidup. Semakin ia berusaha menahan diri, semakin kuat tarikan dari bawah. Tangan-tangan busuk dari tanah mencengkeram kakinya. Sebagian memegang bajunya, sebagian lagi mencakar kulitnya. Rudy menjerit kesakitan, "Jangan, tolong aku." Namun tidak ada yang menolong. Sosok-sosok pucat di kebun itu hanya berdiri mengelilinginya. Mereka menatap dengan wajah kosong, seperti orang yang sudah lama kehilangan harapan. Dari dalam lubang, dua mata merah itu semakin jelas. Perlahan naik mendekat ke permukaan. Tanah di sekitar lubang mulai bergetar. Pohon-pohon pisang bergoyang keras. Daun-daunnya berdesir seperti bisikan ribuan orang. "Dia, bangun!" bisik pria kurus penuh tanah. Rudy menatapnya dengan panik. "Apa maksudmu bangun?" Pria itu menelan ludah. Selama ini, dia hanya tidur di bawah tanah. Kalau dia bangun, berarti dia lapar. Rudy gemetar. "Kalian bilang aku jadi penjaga." Perempuan berambut panjang menggeleng pelan. "Itu kalau dia tidak memilihmu." Rudy tidak mengerti. Memilih apa? Perempuan itu menunjuk lubang. Makan malamnya, tubuh Rudy langsung lemas. Saat itu, tanah di dalam lubang bergerak lagi. Sesuatu yang sangat besar mulai muncul. Pelan, sangat pelan. Pertama yang terlihat adalah kepalanya. Kulitnya hitam pekat seperti tanah basah. Matanya merah menyala, mulutnya besar dengan gigi panjang seperti akar pohon. Bau busuk langsung menyebar ke seluruh kebun. Bau bangkai, bau darah lama. Makhluk itu menatap Rudy, lama, seperti sedang menilai. Kemudian lidahnya yang panjang keluar menjilat udara. "Manusia, hidup." Suaranya berat, serak, seperti suara batu yang digesek. Rudy menangis. "Aku tidak sengaja masuk ke sini, tolong lepaskan aku." Namun makhluk itu hanya tertawa pelan. "Semua manusia bilang begitu." Tangan raksasanya keluar dari lubang. Ukuran tangannya hampir sebesar tubuh Rudy.
Perlahan ia meraih Rudy, namun sebelum tangannya menyentuh, perempuan berambut panjang itu tiba-tiba melangkah maju. Berhenti, semua sosok di kebun langsung menatapnya. Makhluk itu juga berhenti, matanya menatap perempuan itu. "Kau berani menghentikanku?" Perempuan itu berkata pelan. "Dia belum waktunya." Makhluk itu tertawa lagi. Tanah di sekitar lubang bergetar. "Semua manusia, waktunya sama. Dimakan." Rudy hampir pingsan mendengarnya. Namun perempuan itu menatap makhluk itu dengan berani. "Kalau kau memakannya sekarang, siapa yang akan menggantikan kami?" Makhluk itu diam, matanya menyipit, seolah berpikir. Semua hantu di kebun menunggu dengan tegang. Beberapa detik terasa seperti sangat lama. Lalu makhluk itu berbicara lagi. "Kalau begitu," tangannya mendekati wajah Rudy. Kukunya menyentuh pipi Rudy, menggores sedikit kulitnya. Darah mengalir. Makhluk itu menjilat darah itu dengan lidah panjangnya. Matanya langsung menyala lebih terang. Dia akan jadi penjaga baru. Rudy gemetar, tapi makhluk itu tersenyum menyeramkan. "Kalau dia mencoba kabur, aku akan memakannya hidup-hidup." Tangan-tangan dari tanah langsung melepaskan Rudy. Tubuh Rudy jatuh ke tanah. Lemas, tidak bisa bergerak. Makhluk itu perlahan masuk kembali ke dalam lubang. Tanah kembali menutup. Namun sebelum benar-benar hilang, suara makhluk itu terdengar lagi. "Mulai malam ini, kebun ini milikmu juga." Sunyi kembali menyelimuti kebun pisang. Rudy terbaring di tanah. Napasnya berat. Perempuan berambut panjang menatapnya, lalu berkata pelan, "Selamat datang, penjaga baru." Rudy menatap sekeliling. Ratusan bayangan pucat berdiri di antara pohon pisang. Semua menatapnya, dan saat itu Rudy sadar satu hal yang mengerikan. Ia mungkin masih hidup, tapi ia tidak akan pernah bisa meninggalkan kebun ini lagi. Udara malam terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai turun menyelimuti kebun pisang yang luas itu. Rudy masih duduk di tanah dengan tubuh gemetar. Kata-kata makhluk dari dalam tanah masih terngiang di kepalanya. "Mulai malam ini, kebun ini milikmu juga." Rudy menatap sekeliling. Ratusan sosok pucat masih berdiri di antara pohon pisang. Mereka tidak bergerak, hanya menatap. Tatapan kosong. Tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Rudy menelan ludah. "Aku tidak mau di sini." Ia berdiri perlahan. Kakinya masih lemas. Namun satu hal jelas di pikirannya. Ia harus keluar dari kebun ini. Sekarang juga, tanpa berkata apa-apa, Rudy mulai berjalan cepat menuju arah jalan desa. Ia ingat betul arah ia masuk tadi. Di ujung kebun ada jalan kecil menuju rumah-rumah warga. Jika ia sampai di sana, ia selamat. Langkahnya semakin cepat. Daun pisang bergesekan tertiup angin malam. Suara kres, kres, kres. Seperti ada yang mengikuti. Rudy menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hantu-hantu itu tidak mengejarnya. Mereka hanya berdiri di tempat semula. Namun entah kenapa, perasaan tidak enak semakin kuat. Rudy terus berjalan. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Namun, jalan keluar tidak kunjung terlihat. Rudy mulai panik. Harusnya sudah sampai. Ia berhenti, menatap sekitar, dan saat itu tubuhnya langsung membeku. Di depannya, ada lubang besar yang sama. Lubang tempat makhluk mengerikan tadi muncul. Rudy mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Tidak mungkin. Ia yakin tadi berjalan lurus menuju jalan keluar. Bukan ke tengah kebun. Namun entah bagaimana, ia kembali ke tempat yang sama. Dari belakang pohon pisang, perempuan berambut panjang itu muncul lagi. Ia menatap Rudy dengan wajah sedih. "Aku sudah bilang, tidak ada yang bisa keluar dari sini."
Rudy hampir menangis. Tidak, aku tadi jalan ke arah jalan desa. Perempuan itu mengangguk pelan. Kami semua dulu juga begitu. Selalu mencoba pergi. Rudy menatapnya dengan putus asa. Kenapa bisa kembali ke sini? Perempuan itu menunjuk tanah. Karena kebun ini bukan kebun biasa. Rudy tidak mengerti. Apa maksudmu? Perempuan itu berkata pelan. Kebun ini adalah perangkap. Semua yang masuk setelah tengah malam akan berputar-putar sampai akhirnya kembali ke tempat ini. Rudy merasakan keringat dingin di punggungnya. Jadi, tidak ada jalan keluar. Perempuan itu tidak menjawab, namun tatapan matanya sudah cukup menjelaskan. Tidak ada harapan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara, seperti sesuatu mengetuk batang pohon. Semua sosok hantu langsung menoleh ke arah suara itu. Wajah mereka berubah tegang. Pria kurus penuh tanah berbisik. Dia, bangun lagi. Rudy merasakan jantungnya hampir berhenti. Dari arah lubang besar, tanah mulai bergetar, perlahan, lalu semakin kuat. Daun pisang bergoyang keras. Kabut di kebun mulai bergerak aneh. Suara dari dalam tanah terdengar lagi. Lebih berat, lebih lapar. Penjaga baru. Rudy mundur perlahan. Napasnya memburu. Tidak, aku tidak mau. Namun perempuan itu berkata pelan. Tenang, kalau kau lari, dia akan mengejarmu. Rudy gemetar. Lalu aku harus. Bagaimana? Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara hampir seperti bisikan. Satu-satunya cara bertahan di sini adalah menerima. Rudy tidak mengerti, menerima apa, namun sebelum ia sempat bertanya, tanah di sekitar lubang tiba-tiba retak besar. Sesuatu yang lebih besar dari sebelumnya mulai bangun dari bawah tanah. Dan malam di kebun pisang itu baru saja menjadi lebih mengerikan. Tanah di sekitar lubang besar terus bergetar. Suara retakan tanah terdengar semakin keras. KRRAAKK. Rudy mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. Kabut semakin tebal menutupi kebun pisang itu. Semua hantu yang berdiri di antara pohon-pohon pisang tiba-tiba menundukkan kepala mereka. Seolah-olah mereka takut pada sesuatu. Perempuan berambut panjang di samping Rudy berbisik pelan. Dia keluar. Rudy menelan ludah. Siapa? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lubang besar yang terus menganga di tanah. Lalu sesuatu perlahan muncul dari dalamnya. Awalnya hanya tangan. Tangan besar, hitam, penuh tanah dan akar-akar kering. Kemudian kepala muncul, wajahnya rusak, seperti mayat yang sudah lama terkubur. Matanya merah menyala di dalam gelap. Tubuh makhluk itu sangat tinggi, hampir 2 kali tinggi manusia. Saat ia berdiri sepenuhnya, pohon pisang di sekitarnya bergoyang. Makhluk itu menatap seluruh kebun, lalu pandangannya berhenti tepat pada Rudy. Rudy langsung merasa napasnya berhenti. Makhluk itu tersenyum, senyum yang sangat mengerikan. Manusia baru, suaranya berat seperti berasal dari dalam tanah. Rudy gemetar hebat. Jangan mendekat. Namun makhluk itu melangkah perlahan. Tanah terasa bergetar setiap kali kakinya menapak. Semua hantu di kebun itu menyingkir memberi jalan. Perempuan di samping Rudy berbisik lagi. Dia penjaga kebun ini. Rudy berbisik panik. Penjaga apa? Perempuan itu menjawab pelan. Dulu, dia juga manusia. Rudy terkejut. Apa? Perempuan itu menatap makhluk tinggi itu dengan mata sedih. Puluhan tahun lalu, dia masuk ke kebun ini. Sama seperti kamu. Rudy tidak percaya. Lalu kenapa dia jadi seperti itu? Perempuan itu berkata lirih. Karena dia adalah satu-satunya yang tidak mati. Makhluk itu kini berdiri hanya beberapa meter dari Rudy.
Bau tanah kuburan langsung memenuhi udara. Makhluk itu membungkuk sedikit mendekati wajah Rudy. Matanya menatap tajam. "Kau mencoba keluar?" Rudy tidak menjawab. Tubuhnya terlalu takut untuk bergerak. Makhluk itu tertawa pelan. Suara tawanya bergema di seluruh kebun. "Hahaha, semua manusia selalu mencoba kabur." Rudy akhirnya berani berkata, "Aku cuma tersesat." Makhluk itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang tersesat ke sini. Semua yang datang, dipilih." Rudy semakin tidak mengerti. Dipilih oleh siapa? Makhluk itu mengangkat tangannya yang besar, lalu menunjuk ke seluruh kebun pisang. Kebun ini membutuhkan penjaga. Semua hantu di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Suara mereka seperti angin. "Penjaga baru, penjaga baru." Rudy menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak mau." Makhluk itu tertawa lagi. "Dulu aku juga bilang begitu." Tiba-tiba tanah di sekitar Rudy mulai bergerak. Akar-akar dari bawah tanah keluar dan melilit kakinya. Rudy berteriak, "Lepaskan!" Namun akar itu semakin kuat mencengkeram. Makhluk penjaga itu mendekat, sangat dekat. Ia menatap Rudy dengan mata merahnya. "Jika kau tidak mati malam ini, kau akan menggantikanku." Rudy langsung merasa dunia seperti runtuh. Ia menatap perempuan berambut panjang itu. "Bantu aku." Perempuan itu menunduk sedih. "Maaf, kami semua juga pernah memohon bantuan." Rudy akhirnya sadar satu hal yang sangat mengerikan. Semua hantu di kebun pisang itu adalah manusia yang pernah datang ke tempat ini, dan semuanya gagal keluar. Makhluk penjaga itu mengangkat tangannya tinggi. Tanah kembali bergetar, kabut semakin tebal, dan suara dari dalam tanah mulai terdengar lagi. Seolah-olah sesuatu yang lebih banyak sedang bangun. Makhluk itu berkata pelan, "Sekarang, kita lihat apakah kau cukup kuat untuk menjadi penjaga berikutnya." Rudy menjerit ketakutan, namun malam di kebun pisang itu masih belum berakhir. Akar-akar yang melilit kaki Rudy semakin kuat. Ia berusaha meronta, namun tanah di kebun pisang itu seperti hidup. Setiap kali Rudy bergerak, akar baru muncul dan mencengkeram tubuhnya. Kabut semakin tebal, hanya cahaya bulan yang samar terlihat di antara daun-daun pisang. Makhluk penjaga kebun itu berdiri tepat di depan Rudy. Matanya merah menyala. Sekarang waktunya. Rudy menatapnya dengan putus asa. "Tolong, lepaskan aku." Namun makhluk itu hanya tersenyum. "Jika aku melepasmu, aku tidak akan pernah bebas." Rudy bingung. Bebas dari apa? Makhluk itu menatap seluruh kebun pisang yang luas. Lalu ia berkata dengan suara berat, "Tempat ini, dulu bukan kebun." Rudy menelan ludah. "Lalu apa?" Makhluk itu menunjuk tanah di bawah kaki Rudy. "Ini kuburan." Rudy merasakan jantungnya berhenti sesaat. Makhluk itu melanjutkan ceritanya. "Puluhan tahun lalu, di desa ini terjadi pembantaian. Banyak orang dibunuh dan dikubur di tempat ini. Tidak ada yang berani mengurusnya. Tidak ada yang mengubur mereka dengan layak." Rudy melihat sekeliling. Sekarang ia baru sadar. Di beberapa tempat tanah terlihat seperti bekas galian lama. Makhluk itu berkata lagi, lalu seseorang menanam pohon pisang di atas kuburan itu. Sejak saat itu, arwah mereka tidak pernah tenang. Rudy menatap semua sosok hantu yang berdiri di kebun. Mereka diam, seperti menunggu sesuatu. Makhluk itu berkata pelan, "Kebun ini membutuhkan penjaga, seseorang yang hidup untuk menahan semua arwah di sini." Rudy langsung mengerti. Makhluk itu dulu juga manusia yang terjebak seperti dirinya. "Kalau aku menolak," makhluk itu tersenyum tipis. "Kalau kau menolak, mereka akan menyeretmu ke dalam tanah." Tiba-tiba tanah di sekitar Rudy mulai bergerak. Tangan-tangan pucat keluar dari bawah tanah. Puluhan tangan,
Mereka mencoba meraih tubuh Rudy. Rudy berteriak panik, "Aku tidak mau mati di sini." Makhluk penjaga itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Kalau begitu, kau harus menggantikanku." Rudy terdiam, tubuhnya gemetar. Jika ia menolak, ia akan mati seperti yang lain. Namun jika ia menerima, ia akan terjebak di kebun ini selamanya. Akhirnya Rudy menutup matanya. Air mata mengalir di pipinya. "Baik, lepaskan aku akan menggantikanmu." Tiba-tiba semua tangan dari tanah berhenti bergerak. Akar-akar yang melilit tubuh Rudy perlahan melepaskan diri. Makhluk penjaga itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyumnya terlihat lega. Kabut di kebun mulai berputar. Tubuh makhluk itu perlahan berubah menjadi debu tanah. Sebelum menghilang, ia berkata pelan, "Terima kasih." Dalam beberapa detik, makhluk itu lenyap. Semua hantu di kebun pisang menundukkan kepala mereka, lalu perlahan menghilang satu persatu di antara pohon-pohon pisang. Kebun itu kembali sunyi, hanya suara angin yang menggerakkan daun pisang. Rudy berdiri sendirian di tengah kebun. Namun sesuatu terasa berbeda. Ia melihat tangannya, kulitnya mulai pucat, matanya perlahan berubah merah. Tubuhnya terasa sangat berat, dan tanpa ia sadari, kakinya tidak lagi meninggalkan jejak di tanah. Rudy perlahan berjalan ke tengah kebun pisang. Kini, dialah penjaga baru kebun pisang angker itu. Sejak malam itu, warga desa sering melihat seseorang berdiri di tengah kebun pisang saat malam. Hari, sosok laki-laki pucat, diam, menatap siapapun yang lewat. Dan jika ada orang yang berani masuk ke kebun itu pada malam hari, mereka akan mendengar sebuah bisikan di telinga mereka. "Jangan masuk, atau kau akan menggantikanku." Dan cerita horor pun selesai. Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.